Terima kasih Bu Umi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang terhormat kepada Ibu Nawang Purwanti selaku Kepala Perpustakaan UGM Terima kasih beserta juga. jajarannya. Tadi ada Pak Wahyu ya, ada Pak Kirno juga, ada eh, Pak Arif juga tadi saya lihat, ada Bu Dina dan lain Ya, sebagainya. Dan juga salam juga untuk Pak Kirno sebagai narasumber kedua. Baik, Bapak Ibu, sesuai dengan permintaan panitia, saya diminta untuk memaparkan terkait peta jabatan ya, peta jabatan dan juga bagaimana pengembangan karir jabatan fungsional pustakawan. Saya izin share screen sebentar, Bapak Ibu. Baik, terlihat Bapak Ibu ya? terlihat Pak Yudo. Ya, baik. Ya, untuk memulai presentasi saya, mungkin saya coba tampilkan ya. Ini merupakan data lama, sebenarnya data tahun 2018 di mana hasil sensus perpustakaan pada waktu itu eh, mendapatkan jumlah total perpustakaan pada saat itu adalah 164.610 perpustakaan, ya, di mana dengan jumlah sedemikian besar Indonesia merupakan negara dengan jumlah perpustakaan terbanyak di dunia. Namun masalahnya jumlah yang sedemikian besar tersebut tidak diimbangi dengan jumlah tenaga perpustakaannya yang ada saat ini, Bapak Ibu. Sehingga kalau kita lihat, saya petakan gitu ya, di kami ada pangkalan data yang memetakan tenaga perpustakaan bahwa sekarang ini baru 14.223 orang jumlah tenaga perpustakaan yang ada di Indonesia, dan ini tersebar baik di instansi pemerintah maupun di instansi swasta gitu ya. Nah, dari 14.000 tersebut hanya 4.353 orang yang merupakan fungsional pustakawan, yang pejabat yang bekerja di sektor pemerintahan gitu ya. Nah, selebihnya adalah mungkin ada tenaga-tenaga teknis yang mensupport berlangsungnya perpustakaan ya, begitu juga pustakawan-pustakawan yang ada di sektor swasta. Nah, kalau kita lihat sebarannya Bapak Ibu nih, masih banyak provinsi-provinsi yang sangat minim jumlah perpustakaannya. Padahal di provinsi tersebut ada sejumlah kabupaten ya yang punya dinas perpustakaan gitu ya. Begitu juga di dalamnya ada universitas-universitas yang mungkin di dalamnya juga ada perpustakaan. Nah, kalau kita lihat tabel ini juga ya, komposisi teman-teman pustakawan yang ada di perguruan tinggi ini merupakan jumlah yang paling banyak ya di antara komposisi jumlah tenaga perpustakaan yang ada di Indonesia gitu ya. Kalau kita lihat ada 16.010 fungsional pustakawan yang ada di Indonesia yang bekerja di perguruan tinggi ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan jumlah perguruan tingginya gitu ya, perpustakaan perguruan tinggi ada 6.553 orang. Ya. Nah, bisa dirasiokan bahwa satu orang pustakawan bisa berbanding 4 perpustakaan di perguruan tinggi gitu ya. Nah, dengan demikian, kalau standarnya saja ya, di standar nasional perpustakaan seharusnya 500 mahasiswa gitu ya, harusnya sudah punya satu pustakawan gitu ya. Dan begitu juga tenaga perpustakaannya. Nah, sehingga kalau misalnya di satu universitas saja sudah ada sekian ribu mahasiswa gitu ya, harusnya sudah bisa dikalkulasikan. Nah, kenapa saya tampilkan di awal data-data ini, Bapak Ibu, bahwa ini berpengaruh terkait nantinya eh, pengembangan karir teman-teman pustakawan yang ada di Indonesia, gitu ya. Nah, banyaknya jumlah perpustakaan di Indonesia yang tidak sebanding dengan jumlah tenaga perpustakaan, maka sebenarnya peluang karir sebagai pustakawan di perpustakaan masih terbuka lebar, gitu ya.
masih terbuka lebar. Hanya saja saat ini mungkin banyak teman-teman yang kesulitan untuk mengembangkan karirnya, meningkatkan karirnya, untuk naik pangkat atau naik jabatan gitu ya, nggak bisa gitu ya. Nah, itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Salah satunya mungkin adalah kompetensi dan peta jabatan gitu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan karir seorang pejabat fungsional. Di antaranya adalah hubungan pegawai dengan organisasinya ya, di mana pada suatu situasi ideal misalnya antara pegawai dengan organisasinya berada dalam hubungan yang saling menguntungkan gitu ya, maka itu akan bisa bernilai baik gitu ya. Nah, dan mampu nantinya menciptakan kondisi yang harmonis antara pegawai dengan organisasinya, sehingga menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi gitu ya. Nah, sebaliknya jika keadaan ideal ini gagal dicapai, maka yang terjadi adalah pegawai dan organisasi cepat lambat akan mempengaruhi proses pengembangan karirnya gitu ya. Nah, yang kedua adalah personalitas karyawannya. Kalau kita lihat, tipe-tipe karyawan itu berbeda-beda ya, tipe-tipe karyawan atau pegawai itu berbeda-beda ya. Ada yang, ada yang, bagus saja karirnya, ada yang, baik-baik saja, dan ada juga yang menyimpang gitu ya. Nah, yang menyimpang ini yang menyebabkan terganggunya manajemen karir, pegawai. Seperti misalnya, seorang, pegawai itu terlalu emosional, apatis gitu ya, ambisius gitu misalnya. Lalu karyawan yang, misalnya apatis akan sulit dibina gitu ya, karena, sebanyak apapun nanti yang kita berikan pembinaannya pasti akan sulit gitu ya. Karena karyawan yang tidak peduli dengan karirnya sendiri gitu ya, pasti akan sulit untuk dibina, karena tidak aware dengan karirnya sendiri. Nah, begitu juga karyawan yang cenderung ambisius gitu ya, yaitu dengan memaksakan kehendak untuk mencapai tujuan gitu ya. Nah, itu biasanya akan terdapat kendala dalam me-manage karirnya gitu ya. Nah, yang ketiga, terkait faktor eksternal ya. Di suatu organisasi, di suatu organisasi, instansi gitu ya, pastinya sudah ada, eee peta-peta jabatan atau, eee, pola-pola karir yang sudah dirancang oleh suatu pimpinan gitu ya. Sehingga misalnya, si A nantinya akan dipromosikan ke bidang apa gitu, pasti sudah ada, jalan-jalan seperti itu yang akan dilakukan oleh, pimpinan ya, terutama di bagian SDM yang seperti itu ya. Nah, kadangkala terdapat, sumber daya yang dari eksternal yang masuk dan bisa mengacaukan gitu ya, eee promosi yang sudah dirancang gitu ya, yang sehingga nanti bisa saja pada saat, pembinaan karir itu bisa, dibatalkan atau, terganggu gitu ya. Nah, yang keempat adalah politicking dalam organisasi. Faktor-faktor seperti, nepotisme gitu ya, hubungan antar teman karena, kedekatan dengan pimpinan itu ya, yang mungkin lebih dominan gitu. Nah, itu bisa mempengaruhi pola-pola karir yang sudah dirancang sebenarnya yang disepakati oleh pimpinan-pimpinan, seperti itu. Nah, begitu juga sistem penghargaan Bapak Ibu. Nah, sistem penghargaan ini bisa menjadi motivasi yang baik ya, motivasi yang baik bagi pegawai yang ada di lingkup organisasi, dengan punya sistem manajemen penghargaan yang baik, pastinya seseorang pegawai itu tidak akan terdemotivasi gitu ya, tidak akan terdemotivasi. Sehingga terus berkarya, terus termotivasi untuk melakukan inovasi. Nah, begitu juga terkait jumlah karyawan. Nah, jumlah karyawan ini, yang dimiliki suatu organisasi sangat mempengaruhi manajemen karir yang ada. Jika misalnya jumlah karyawannya terlalu sedikit gitu ya, maka pastinya akan beban pekerjaannya pasti akan
berlebih gitu ya. Begitu juga kalau jumlah karyawannya banyak gitu ya, sementara pekerjaannya sedikit, maka akan banyak karyawan yang nganggur, sehingga nantinya si karyawan ini akan sulit untuk meningkatkan karirnya gitu ya. Sehingga diperlukan suatu komposisi jabatan yang tepat gitu ya, atau suatu peta jabatan yang tepat atau analisis jabatan yang tepat dalam mengkomposisikan jabatan-jabatan yang ada di suatu lingkup organisasi. Nah, yang ke-7 adalah terkait ukuran organisasi ya. Semakin besar organisasinya pasti akan semakin kompleks dalam rangka pengembangan karirnya, begitu ya. Yang ke-8 terkait kultur organisasi ya, karena yang kita ketahui bahwa suatu organisasi juga punya kultur masing-masing dan kebiasaan-kebiasaan ya. Ada organisasi atau institusi yang cenderung berkultur profesional, objektif, rasional, demokratis gitu ya. Ada juga organisasi yang cenderung santai gitu ya. Dan ada juga yang feodalistik atau rasional dan demokratis gitu ya, seperti itu. Tapi ada juga misalnya organisasi yang cenderung menghargai prestasi kerja junior gitu ya, dan juga ada yang mementingkan senior bahkan gitu ya. Jadi bermacam-macam. Nah, ini juga mempengaruhi pengembangan karir seorang pegawai di suatu organisasi. Yang terakhir adalah tipe manajemen, Bapak Ibu. Jika manajemen cenderung tertutup ya, maka keterlibatan karyawan dalam hal pembinaan karirnya cenderung minimal nantinya. Sebaliknya jika cenderung terbuka, maka keterlibatan karyawan dalam pembinaan karir cenderung besar. Nah, ini mungkin faktor-faktor ini yang mesti kita antisipasi di level pimpinan gitu ya, di level atas gitu ya, supaya ini bisa termanage dengan baik. Nah, untuk fungsional Bapak Ibu sesuai dengan peraturan Menpan dan juga ada Perka BKN yang baru ya, bahwa yang namanya pejabat fungsional pustakawan ini sekarang dituntut untuk agile ya, untuk agile, sehingga pola karirnya sekarang ini bisa sangat lincah gitu ya, sehingga bisa beralih kemana-mana ya. Misalnya saja seorang pejabat fungsional pustakawan gitu ya, apabila misalnya dia diangkat dari jabatan keterampilan gitu ya, dia bisa meningkatkan karirnya sampai dengan 3A, 3B, 3C, 3D, dia bisa beralih ke kategori keahlian kalau dia mampu menyesuaikan pendidikannya ya ke S1 ya. Nah, begitu juga teman-teman yang di kategori keahlian ya, itu bisa meningkatkan karirnya sampai dengan pustakawan ahli utama. Dengan demikian pensiunnya, karirnya bisa sampai dengan 65 tahun gitu ya. Batas usia pensiunnya sampai dengan 65 tahun. Nah, teman-teman yang di kategori keahlian ini, mereka berkesempatan nantinya mengikuti open bidding. Jadi teman-teman yang di keahlian ini dimungkinkan untuk beralih ke jabatan struktural. Nah, sekarang aturannya dibolehkan Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pustakawan fungsional itu sudah beralih ke jabatan struktural dan mau beralih kembali ke jabatan fungsional pustakawan, itu diperbolehkan ya, diperbolehkan. Nah, sesuai dengan peraturan BKN 11 tahun 2022 Bapak Ibu, kalau dulu ya yang namanya perpindahan jabatan terutama dari jabatan fungsional lainnya ya, itu hanya bisa dilakukan dalam satu rumpun ya, dalam satu rumpun. Misalnya tadi dari jabatan fungsional pustakawan ke jabatan fungsional arsiparis karena dia satu rumpun gitu ya. Begitu juga arsiparis ke jabatan fungsional pustakawan gitu ya. Itu karena satu rumpun gitu ya. Nah, sejak terbitnya Perka BKN 11 tahun 2022 itu dimungkinkan untuk beralih ke fungsional lainnya yang lintas rumpun ya, lintas rumpun, sehingga sekarang fungsional pustakawan itu bisa berpindah kemana-mana Bapak Ibu ya, berpindah-pindah kemana-mana, sehingga
lebih lincah gitu ya, sesuai dengan kebutuhan organisasinya ya. Kalau misalnya organisasinya butuh jabatan A gitu ya, kalau memang kualifikasinya tepat dan kompetensinya mendukung gitu ya, itu bisa dialihkan gitu ya, tanpa harus mengorbankan kepangkatannya gitu ya. Karena nanti kalau misalnya beralih itu tetap kepangkatan yang disandang gitu ya. Nah, di aturan Permenpan 13 di sana disebutkan juga yang namanya fungsional pustakawan adalah pelaksana teknis fungsional kepustakawan pada instansi pemerintah. Karena fungsinya sebagai pelaksana teknis fungsional, maka penempatannya itu bisa berada di bawah pejabat pengawas, bisa berada di pejabat administrator, di bawah pejabat administrator, atau berada di bawah pejabat pimpinan tinggi pratama. Nah, penempatan apakah si pustakawan ini berada di bawah pejabat pengawas atau pejabat administrator atau di bawah eselon 2-nya gitu ya. Itu tergantung dari peta jabatannya ya, tergantung dari peta jabatannya. Sehingga tatkala Biro SDM ingin menempatkan seseorang di suatu unit kerja, pasti akan melihat peta jabatan ya, pasti akan melihat peta jabatan. Apakah di suatu unit kerja ini dimungkinkan untuk diduduki jabatan tertentu atau tidak gitu ya. Nah, karena sekarang ini zamannya reformasi birokrasi dan juga perampingan organisasi ya, maka kalau di kami di instansi pusat itu pejabat pengawas dan administrator itu sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Sehingga teman-teman pustakawan itu langsung bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi pratamanya atau eselon 2-nya ya. Tapi kalau di daerah mungkin dimungkinkan misalnya berada di bawah pejabat administrator atau masih di bawah pengawas gitu ya. Sehingga bisa nanti SKP-nya dinilai oleh eselon 4-nya atau dinilai oleh eselon 3-nya gitu ya. Itu bisa dimungkinkan. Nah, sehingga dengan demikian bisa saja nanti misalnya ada pustakawan madya ya, pustakawan madya yang misalnya ditempatkan di bawah eselon 4 gitu ya, yang kepangkatannya mungkin lebih rendah ya, pimpinannya gitu ya, eselon 4-nya kepangkatannya lebih rendah. Itu dimungkinkan nantinya ya, dimungkinkan. Sehingga penempatan itu nantinya sesuai dengan peta jabatannya. Nah, sesuai dengan prinsip penataan PNS ya Bapak Ibu ya, bahwa yang namanya penataan PNS adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk memperoleh kualitas dan kuantitas, komposisi dan distribusi pegawai yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasinya, sehingga dapat mewujudkan visi misi organisasi menjadi kinerja yang nyata. Ya, kenapa ada penataan PNS ini ya Bapak Ibu, supaya peta-peta jabatan yang sudah disusun itu, misalnya di suatu unit kerja ada jabatan-jabatan tertentu yang ada di dalamnya, itu bisa mampu mendukung visi misi unit organisasinya gitu ya, unit organisasinya, sehingga nantinya visi misi itu bisa tercapai dengan baik. Nah, adapun prinsip penataan PNS adalah yang pertama terencana, artinya penataan PNS dilaksanakan melalui suatu persiapan yang komprehensif berdasarkan suatu rancangan dan konsep dan dimensi waktu yang telah ditentukan. Sistematis artinya penataan PNS dilaksanakan menurut pendekatan tertentu ya, sistem tertentu dan mengacu pada sistem manajemen kepegawaian. Dan berkelanjutan, artinya penataan PNS merupakan proses yang berkesinambungan sesuai dengan tahapan perencanaan yang sistematis, karena seorang PNS merupakan terutama jabatan fungsional ya, merupakan jabatan karir, artinya seseorang fungsional itu harus meningkat terus karirnya ya, sehingga kalau misalnya dia didudukan di suatu unit kerja yang peta jabatannya terbatas, maka dalam rangka penataan PNS ini harus ditata dengan sedemikian rupa supaya karirnya tidak terhambat gitu ya. Lalu juga objektif Bapak Ibu, artinya penataan PNS ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan real organisasi ya. Kadangkala Bapak Ibu kami di Perpustakaan Nasional seringkali eh,
menerima usulan-usulan penambahan formasi pegawai ya, formasi jabatan fungsional terutama, yang kalau kita lihat tidak sesuai dengan kebutuhan real organisasinya ya. Hanya karena yang bersangkutan sudah mau naik jabatan gitu ya, sehingga harus diadakan peta jabatannya gitu ya. Tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Jadi yang namanya analisis beban kerja atau menyusun suatu peta jabatan nantinya harus memotret terkait dengan beban-beban kerja yang dilakukan di suatu unit kerja ya. Jadi potret dulu beban kerja yang ada di suatu unit kerja, maka barulah bisa disusun analis beban kerjanya dan peta jabatannya. Begitu Bapak Ibu. Nah, untuk peta jabatan ya, ada unsur-unsurnya, ada struktur jabatan, ada beban kerja unit organisasi ya, ada jumlah pegawai yang ada berapa, kebutuhan pegawainya ya, dan juga kelas jabatan. Nah, struktur jabatan misalnya di suatu unit kerja tentunya pasti tidak hanya ada pustakawan, pastilah ada strukturalnya gitu ya, atau ada jabatan fungsional lainnya yang mendampingi. Misalnya saja di satu unit perpustakaan ada kepala perpustakaannya gitu ya, yang mungkin eselon 3 atau eselon 2 gitu ya. Atau misalnya di dalamnya ada perangkat komputernya, ada arsiparisnya dan lain sebagainya. Itu harus dituangkan ke dalam struktur jabatan. Si fungsional ini adanya di bawah siapa dan berkoordinasi dengan siapa, dan si strukturalnya garis koordinasinya seperti apa. Itu harus dituangkan ke dalam suatu bentuk struktur jabatannya. Nah, begitu juga beban kerja unit organisasinya ya. Nah, ini menjadi dasar nantinya dalam rangka menghitung kebutuhan ya, menghitung kebutuhan fungsional yang akan diadakan gitu ya. Begitu juga harus ada peta kelas jabatannya ya, artinya nggak bisa nantinya kelas jabatan misalnya terutama yang di struktural ya, yang struktural artinya harus ada kelas-kelas jabatan yang masuk di dalam suatu struktur peta jabatannya. Nah, kalau kita lihat contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah konsep peta jabatan pasca penyederhanaan birokrasi ya. Di mana di sini kalau kita lihat ada informasi di sini, ada nama jabatannya, ada kelas jabatannya ya. Jadi lalu juga ada kebutuhannya di sini ya, kebutuhannya berapa, bezettingnya berapa. Bezetting itu adalah pustakawan yang ada gitu ya, pustakawan yang ada berapa gitu ya. Dan juga selisihnya berapa, dan selisihnya ini biasanya yang akan diajukan untuk dimintakan formasinya gitu ya, formasinya untuk memenuhi gap tersebut. Dan begitu juga selain fungsional juga digambarkan dalam peta jabatan ini jabatan-jabatan lainnya, misalnya ada jabatan administrator, ada jabatan pengawas gitu ya. Misalnya nanti di bawah jabatan pengawas di bawah pengawas itu ada jabatan pelaksana gitu ya. Itu digambarkan dalam peta jabatan seperti ini ya. Nah, dalam menghitung kebutuhan dan peta jabatan ini gitu ya, maka nantinya Bapak Ibu apabila ingin menghitung berpedomanlah pada Permenpan nomor 1 tahun 2020 ya, di mana di Permenpan 1 tahun 2020 itu jelas dituangkan di sana bagaimana tata cara melakukan analisis jabatan ya. Nah, tahapannya kalau kita lihat di sini ada analisis jabatan ya, lalu ada peta jabatan, ada analisis beban kerja, dan analisis beban kerja nanti keluarlah kebutuhan ASN-nya berapa gitu ya, dan diproyeksikan untuk 5 tahun ke depan ya, baru nanti kekurangan jabatannya itu yang diusulkan penetapannya ke Menpan. Nah, biasanya untuk analisis jabatan, peta jabatan itu dilakukan oleh teman-teman Biro SDM ya, atau teman-teman Biro Ortala, organisasi tata laksana ya. Nah, saya nggak tahu kalau di perguruan tinggi Biro SDM mungkin ya. Nah, biasanya dilakukan oleh teman-teman Biro SDM. Nah,
Analisis jabatan, peta jabatan ini disusun gitu ya, sehingga nanti teman-teman pustakawan bisa membantu menyusun analisis beban kerjanya. Ya, kalau ini porsinya teman-teman Biro SDM, nah porsinya teman-teman pustakawan di perpustakaan adalah menghitung analisis beban kerja. Kenapa ini porsinya si pustakawan nggak dilimpahkan ke Biro SDM semua karena PIC-nya di sana gitu ya. Karena dalam rangka menyusun analisis beban kerja ini, borang yang kami keluarkan terutama itu mengandung butir-butir kegiatan pustakawan. Kalau tidak pustakawan yang mengerjakan, maka tidak akan tahu jumlah persisnya ya. Jadi dalam exercise penghitungan di pedoman yang kami terbitkan dalam Perka Perpusnas nomor 26 tahun 2017 ya tentang pedoman penyusunan formasi di sana bahwa kita diminta untuk menghitung ya, menghitung volume beban kerja yang dilakukan dalam 1 tahun berjalan ya. Dalam menghitung analisis beban kerja ini, maka Bapak Ibu akan dihadapkan butir-butir kegiatan di setiap jenjang ya. Jadi dalam rangka Bapak Ibu menyusun analisis jabatan nantinya, Bapak Ibu harus menyusun dari mulai yang terampil, mahir, penyelia, pustakawan pertama, pustakawan muda, sampai dengan pustakawan ahli utama. Semuanya harus dihitung. Walaupun nantinya pada saat hasil penghitungannya 0 itu tidak apa-apa. Nah, itu nanti yang menjadi yang nanti dituangkan ke dalam suatu bentuk usulan gitu ya. Nah, karena ini bentuknya adalah exercise-nya adalah butir-butir kegiatan, maka teman-teman pustakawanlah yang tahu misalnya melakukan katalog setahunnya berapa kali sih gitu ya, berapa kali gitu ya. Lalu melakukan pengadaan bahan perpustakaan setahunnya kita mengadakan berapa judul gitu. Itu teman-teman pustakawan yang tahu, bukan Biro SDM atau Ortala yang tahu gitu ya. Sehingga dalam menyusun ini, mohon dapat teman-teman pustakawan meng-capture dengan sebenar-benarnya, dengan sereal-realnya beban kerja yang ada gitu ya, beban kerja yang memang diselenggarakan setiap tahunnya gitu ya, sehingga tidak nantinya tidak bias gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu naikkan angka gitu ya, maka nanti hasilnya akan bias gitu ya. Nah, setelah nantinya Bapak Ibu menyusun analisis jabatan, ada peta jabatan juga, lalu ada analisis beban kerja, maka usulan kebutuhan terkait formasi kebutuhan ASN tersebut, maka bisa diusulkan nantinya ke Menpan. Nah, sebelum diusulkan ke Menpan dalam rangka menetapkan peta jabatan ini, maka nanti diusulkan dulu ke Perpustakaan Nasional untuk dilakukan verifikasi dan validasi. Nanti kami di Perpustakaan Nasional akan melakukan verifikasi dan validasi, dan juga kalau perlu kami akan melakukan supervisi kalau misalnya ada penghitungan-penghitungan yang mungkin sedikit kurang pas gitu ya. Kami biasanya akan melakukan pertemuan, dan kami juga akan mengundang biasanya untuk mengkonfirmasi bagaimana sih cara menyusunnya gitu ya, bagaimana cara menyusunnya, dan nantinya ini diproyeksikan kebutuhannya untuk apa gitu ya, biasanya seperti itu. Nah, dalam hal nantinya sudah terverifikasi, sudah tervalidasi, maka kami di Perpustakaan Nasional, Kepala Perpustakaan Nasional akan menerbitkan rekomendasi penetapan formasinya ya. Barulah setelah ada rekomendasi formasi dari Kepala Perpustakaan Nasional diserahkan ke Menpan gitu ya. Sehingga pada saat Bapak Ibu mengusulkan nanti ke Menpan gitu ya, mengusulkan ke Menpan, rekomendasi dari Perpustakaan Nasional itu bisa disertakan dalam surat usulannya ke Menpan. Nah, kalau sudah ada penetapan dari Menpan, ya barulah bisa diformasikan. Nah, formasinya nanti apakah nanti dibuka untuk CPNS kah gitu ya, atau melalui untuk yang PPPK gitu ya, pejabat pemerintah dengan penjadian kerja gitu ya, atau untuk spare ya, spare teman-teman yang mau naik jabatan gitu ya, mau naik jabatan setingkat lebih tinggi gitu ya, atau apa gitu ya. Itu tergantung nanti teman-teman kepegawaiannya memformasikannya untuk apa gitu ya. Nah,
Seperti itu. Nah, untuk eh, penghitungan ini, penghitungan kebutuhan mungkin tidak bisa saya jelaskan di sini ya karena terlalu kompleks, karena untuk menyusun analisis jabatan dan beban kerja ini mungkin ada beberapa metode yang bisa dilakukan ya untuk menyusunnya. Di antaranya bisa saja nanti melakukan melalui pendekatan objek kerja, melalui pendekatan tugas jabatan gitu ya, atau misalnya nanti dibandingkan dengan standar standar nasional perpustakaan ya, di mana standar nasional perpustakaan minimal satu orang eh, pustakawan apabila sudah punya 500 mahasiswa misalnya, gitu ya, seperti itu. Maka kalau misalnya ada berapa mahasiswa di sana, gitu ya, berapa ribu gitu ya, maka tinggal dibagi saja 500, maka harusnya ketemunya sekian pustakawan, gitu ya, sekian pustakawan. Tapi kalau misalnya menggunakan pendekatan standar, maka harus dikombinasikan dengan melakukan analisis beban kerja secara dengan exercise gitu ya, dengan exercise penghitungan tugas jabatan. Sehingga apa yang tadi didapat hasil pembagian rasio antara 500 mahasiswa berbanding satu pustakawan itu didapat nanti jabatannya apa gitu ya. Karena di standar tidak disebutkan misalnya 500 mahasiswa ada satu pustakawan gitu ya. Nah, pustakawan di situ tidak disebutkan pustakawannya pustakawan pertama kah, pustakawan muda kah, itu tidak disebutkan. Maka dengan demikian kita harus melakukan analisis lagi terkait tugas jabatannya yang pas di jabatan apa nanti. Nah, setelah itu barulah nanti bisa keluar jabatannya jabatan apa yang akan diadakan gitu ya. Nah, terkait pengembangan karir Bapak Ibu, tentunya teman-teman dalam pengembangan karir tidak lepas dari individunya masing-masing ya, walaupun nanti organisasinya sudah merancang gitu ya, tapi tentunya individu masing-masing juga harus meningkatkan kompetensi, terutama terkait job performance-nya ya, exposure-nya apakah melalui promosi, melalui media sosial dan sebagainya, terkait inovasi-inovasi yang telah dilakukan gitu ya, networking, berorganisasi dan lain sebagainya gitu ya, resignation, lalu organizational loyalty, lalu juga ada mentor dan sponsor. Artinya mentor dan sponsor ini perannya penting ya, apalagi kalau mentor dan sponsornya ini merupakan pimpinannya gitu ya, lalu key subordinate ya, atau bawahan yang memiliki peran kunci yang bisa mungkin Bapak Ibu sebagai suatu ketua tim gitu ya, yang bawahannya punya potensi gitu ya, itu bisa dimanfaatkan. Lalu juga growth opportunities dan experience-nya. Nah, dalam hal pengembangan karir, maka seorang pustakawan juga harus mengetahui kebutuhan kompetensi yang dimilikinya, serta hendaknya membaca regulasi yang berkembang saat ini untuk menentukan strategi ya, strategi pengembangan karirnya. Nah, dalam hal regulasi mungkin sesuai dengan permintaan panitia, saya juga akan menyisipkan beberapa hal terkait regulasi-regulasi yang berkembang saat ini, Bapak Ibu, terutama saat ini sudah ada Perka BKN 11 tahun 2022 ya, juga Permenpan 8 tahun 2021 dan Permenpan 6 tahun 2002 ya. Di mana Permenpan 8 dan Permenpan 6 ini merupakan aturan pengelolaan kinerja ya, aturan pengelolaan kinerja di mana kita membuat SKP berbasis pada Permenpan ini gitu ya. Nah, saat ini ya mungkin paparan selanjutnya kami masih mengacu pada Permenpan 8 tahun 2021 ya. Karena untuk Permenpan 6 ini saya terus terang masih blank gitu ya, masih blank karena di Menpan sendiri belum memberikan petunjuk bagaimana implementasinya ke dalam jabatan fungsional, terutama terkait penilaian kinerjanya gitu ya, terutama penilaian kinerjanya. Nah, sehingga dengan terbitnya Perka BKN 11 tahun 2022 kemarin menguatkan kami bahwa angka kredit itu masih kami bisa berlakukan ya, dan butir kegiatan itu masih bisa kami berlakukan. Nah, sehingga
Statusnya Permenpan 9 saat ini sedang direvisi Bapak Ibu untuk menyesuaikan kepada ketiga peraturan ini gitu ya, sehingga aturan yang ada di Permenpan 9 nantinya akan menyesuaikan kepada Permenpan 13 dan Per-KBKN 11 tahun 2022. Nah, aturan yang paling signifikan adalah terkait perubahan sistem penilaian kinerja ya, di mana kalau dulu kita memakai metode konvensional dalam rangka penyusunan dupak dan lain sebagainya gitu ya, sekarang sudah beralih ke integrasi ya. Jadi Bapak Ibu pustakawan bersiap untuk bermigrasi ke pola integrasi. Nah, kami mungkin kemarin sudah mensosialisasikan ini kepada tim-tim penilai ya. Mungkin dalam waktu dekat kami juga akan mensosialisasikannya juga ke teman-teman pustakawan. Nah, kalau dulu Bapak Ibu terkait butir kegiatan dan kegiatan angka kredit disusun terpisah ya, kalau konvensional dalam suatu dupak gitu ya, dan SKP-nya sendiri gitu ya, sehingga SKP-nya dinilai oleh pimpinannya, angka kreditnya, dupaknya dinilai oleh tim penilai. Nah, untuk ke depan nantinya SKP dinilai oleh atasan langsung Bapak Ibu. Karena SKP-nya sudah nanti include dengan angka kreditnya, dengan butir kegiatannya, maka juga langsung menilai hasil pekerjaan per kegiatannya. Sehingga kemudian nantinya apabila sudah dinilai oleh pimpinannya, maka diberikan ke tim penilai, dan tim penilai nantinya hanya untuk menyelaraskan, memvalidasi penilaian dan melakukan penetapan angka kredit dan angka kredit kumulatifnya ya. Nah, sesuai dengan peraturan Menpan 13 ya, bahwa ketentuan-ketentuan yang semua diberlakukan di Permenpan 13 tahun 2019 harus sudah diimplementasikan paling lambat Juli 2022 Bapak Ibu ya. Kalau kita baca di aturannya 3 tahun sejak diterbitkan, yaitu tenggatnya adalah Juli 2022. Nah, dan dijelaskan dalam peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 bahwa penilaian konvensional dapat dilakukan sampai dengan Oktober 2022 ya. Sehingga Bapak Ibu teman-teman pustakawan yang masih menyimpan bukti fisik kegiatannya dalam rangka mau naik pangkat, naik jabatan, mohon dapat diajukan sampai dengan akhir tahun ini gitu ya. Dinilaikan ke tim penilai, nanti bisa diterbitkan PAK integrasinya. Karena untuk 2023 ke depan, kita sudah harus mengacu kepada Permenpan 13 dan Per-KBKN 11, dan penilaiannya nanti per tahun. Gitu ya, penilaian per tahun sesuai dengan apa yang dituangkan ke dalam SKP. Nah, dengan demikian kalau misalnya Bapak Ibu masih menyimpan, ada bukti fisik, ada pekerjaan-pekerjaan yang belum dinilai, bisa dinilaikan sampai dengan akhir tahun ini Bapak Ibu. Ya. Nah, nanti PR-nya banyak bagi tim penilai nih ya, tim penilai dalam rangka migrasi. Nah, regulasi lainnya yang berubah adalah terkait pengangkatan ya, pengangkatan. Mungkin ada beberapa yang saya skip ya karena waktu juga ya. Ini terkait pengangkatan pertama masih sama Bapak Ibu ya, syarat-syaratnya normatif. Lalu yang peraturan yang baru adalah apabila PNS yang diangkat melalui jalur CPNS setelah 1 tahun, maka paling lama 1 tahun wajib diangkat dalam jabatan fungsional ya. Nah, sesuai dengan Per-KBKN 11 tahun 2022 bahwa teman-teman yang melalui jalur CPNS pustakawannya itu bisa langsung diangkat pustakawan apabila PNS-nya sudah 100% diangkat gitu ya, 100% menjadi PNS. Sehingga angka kreditnya yang ditetapkan boleh ditetapkan sementara 0 angka kredit pada PAK-nya. Nah, untuk pekerjaannya selama masa CPNS bisa dinilaikan kemudian ya. Nah, begitu juga ada ketentuan baru bahwa teman-teman karena sudah tidak ada CPTA dan CPTT lagi gitu ya Bapak Ibu ya, maka teman-teman yang diangkat ke dalam jabatan fungsional paling lama 3 tahun wajib mengikuti diklat pelatihan fungsional ya. Kalau tidak, maka tidak diberikan kenaikan 1 jenjang di atasnya. Nah, begitu juga terkait regulasi perpindahan dari jabatan lain Bapak Ibu. Kalau dulu untuk berpindah ke dalam jabatan fungsional kita perlu CPTA, CPTT ya, untuk yang non
perpustakaan ya, S1 non perpustakaan, maka dia harus CPTA, yang keterampilan mungkin harus CPTT gitu ya. Maka dengan adanya aturan yang baru Permenpan 13 dan Per-KBKN, nantinya Bapak Ibu tidak diwajibkan, tidak dipersyaratkan lagi ya, tidak dipersyaratkan lagi untuk mengikuti diklat CPTA atau CPTT. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke dalam jabatan fungsional apabila Bapak Ibu telah mengikuti dan lulus uji kompetensi ya. Nah, untuk angka kreditnya, oh iya, ini dulu usia ya, usia paling tinggi ada 53 tahun bagi pustakawan keterampilan, 53 tahun bagi ahli pertama dan ahli muda, 55 tahun bagi yang madya, dan 60 tahun bagi yang ahli utama. Nah, ini mohon diantisipasi bagi teman-teman yang saat ini sedang menjabat struktural ya, apabila ke depan mau beralih ke fungsional pustakawan, maka perhatikan usia paling tingginya ya, bisa beralih sebelum umur ini gitu ya. Nah, yang paling terpenting adalah tersedia lowongan Bapak Ibu ya, tersedia lowongan. Sehingga kalau memenuhi syaratnya apapun, Bapak Ibu sudah memenuhi syarat, sudah lulus uji kompetensi, sudah angka kreditnya sudah dipegang gitu ya, tapi lowongannya nggak ada, tetap nggak bisa diangkat ya, tetap tidak bisa diangkat. Nah, kalau dulu Bapak Ibu, kalau mau masuk ke jabatan fungsional pustakawan ya, kita harus ngusul dupak dulu ya, diklat CPTA, ngusul dupak gitu ya. Tapi sekarang tidak lagi Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu ingin berpindah ke dalam jabatan fungsional pustakawan, nanti angka kreditnya kami ambil dari tabel ya. Sesuai dengan Per-KBKN 11 tahun 2022 ya, nanti angka kreditnya kami ambil dari angka kredit pengalaman dan ditambahkan dengan angka kredit dasar ya. Nah, untuk perpindahan dari jabatan lain ini harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan dan penetapan pangkatnya nanti akan sama dengan pangkat yang dimiliki. Penetapan jenjang jabatannya berdasarkan pangkat dan golongan ruang setelah lulus uji kompetensi dan usul perpindahan jabatan lain ini dilakukan 6 bulan sebelum usia tadi yang dipersyaratkan ya. Kalau misalnya mau ke madya ya sebelum 6 bulan sebelum 65 tahun ya, 55 tahun. Kalau mau ke ahli muda, ahli pertama ke bawah gitu ya, maka 6 bulan sebelum 53 tahun. Nah, ini tadi di depan saya katakan bahwa teman-teman yang dari jabatan fungsional lainnya bisa berpindah ke fungsional pustakawan. Begitu juga fungsional pustakawan bisa berpindah ke jabatan fungsional lainnya ya. Nah, untuk pejabat fungsional dapat berpindah ke jabatan fungsional lainnya dengan syarat sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat jabatan. Ya, lalu meliputi jenjang jabatan dan angka kredit yang setara. Artinya kalau Bapak Ibu misalnya dulu misalnya arsiparis muda gitu ya mau beralih ke pustakawan ya, maka nantinya tetap Bapak Ibu menjabat pustakawan muda dengan angka kredit yang sama pada saat di arsiparis gitu ya. Nah, dapat dilakukan dalam satu lintas atau rumpun klasifikasi jabatan fungsional. Kalau dulu sejak Permenpan 13 terbit hanya bisa satu rumpun ya. Satu rumpun itu misalnya pustakawan sama arsiparis ya. Maka hanya dua itu aja yang bisa beralih gitu ya. Tapi sekarang sudah bisa lintas rumpun ya. Bisa saja nanti misalnya dari peranata komputer ke pustakawan gitu ya, dari pustakawan ke peranata komputer, atau dari peranata komputer ke auditor dan lain sebagainya. Hanya saja nanti harus sesuai dengan kualifikasinya ya. Kalau kualifikasinya tidak sesuai maka tidak bisa dilakukan gitu ya. Lalu pejabat fungsional kategori keterampilan ya yang memperoleh ijazah sarjana ya, ini terkait alih kategori, maka nantinya dilakukan perpindahan jabatan. Ya, kalau dulu dari terampil ke ahli ya harus diklat diklat alih jalur ya, diklat alih kategori ya. Sekarang tidak lagi Bapak Ibu, apabila sudah punya S1 maka S1-nya harus disesuaikan dulu, harus diakui dulu oleh BKN. Nah, BKN nanti akan melakukan penyesuaian kepangkatan ya. Setelah pangkatnya misalnya ditetapkan golongan 3, maka yang bersangkutan bisa dialihkan ke pustakawan kategori keahlian dengan metode perpindahan jabatan ini ya. Metode perpindahan jabatan ini gitu ya. Sehingga nantinya bisa saja nanti misalnya pangkatnya sudah 3C, 3D, maka yang bersangkutan bisa diangkat menjadi pustakawan ahli muda ya. Nah, pustakawan ahli muda.
Seperti itu. Lalu yang in passing sudah ditutup Bapak Ibu ya. Apabila Bapak Ibu masih ada yang berpendidikan SMA, mohon dapat menyesuaikan ya pendidikannya minimal D2 ya. Kalau tidak maka yang bersangkutan nanti bisa diberhentikan dari jabatannya karena tidak memenuhi persyaratan jabatan ya. Lalu terkait promosi Bapak Ibu, jadi dimungkinkan bagi teman-teman yang mau masuk ke dalam jabatan fungsional pustakawan itu melalui jalur promosi ya, bahwa kalau jalur promosi ini harus punya inovasi ya, harus punya inovasi. Kalau tidak punya inovasi maka tidak bisa dilakukan melalui promosi. Lalu terkait uji kompetensi masih sama ketentuannya Bapak Ibu ya, jadi harus telah menduduki satu jabatan, telah mempunyai PAK yang dipersyaratkan, dan kami nantinya di Perpustakaan Nasional punya tambahan tugas yaitu mengeluarkan rekomendasi gitu ya. Apabila Bapak Ibu uji kompetensi kenaikan jabatan, nantinya akan dapat sertifikat dan ada rekomendasi pengangkatan ya. Jadi harus ada 2 dokumen tersebut sesuai dengan Perka BKN 11 tahun 2022. Nanti baru setelah ada 2 dokumen tersebut, PPK, pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini misalnya kalau di perguruan tinggi adalah rektor, bisa menetapkan pengangkatan jabatan fungsional yang bersangkutan. Nah, ini terkait tugas jabatan dan angka kredit Bapak Ibu, bahwa tugas jabatan nantinya karena kita nanti beralih ke migrasi ke pola integrasi, maka teman-teman dalam rangka menyusun SKP harus memperhatikan tugas jabatan dan unsur-unsur lainnya ya. Untuk tugas-tugas pokok atau tugas-tugas jabatan itulah nanti yang masuk ke dalam SKP-nya. Sedangkan unsur pengembangan profesi dan unsur penunjang itu tidak bisa masuk ke dalam SKP ya. Nah, jadi yang masuk dalam SKP itu adalah tugas jabatan, dalam hal ini tugas jabatannya fungsional pustakawan ada 3 ya, pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan. Jadi hanya 3 itu yang bisa masuk ke dalam SKP. Sedangkan tugas tambahan ini nantinya harus disepakati antara pimpinan dengan Bapak Ibu semua gitu ya. Sehingga kalau misalnya ada kesepakatan, mohon dapat ditetapkan dalam suatu keputusan ya. Dan tentunya tugas tambahan ini merupakan tugas pokok di luar tugas pokoknya pustakawan ya, dan sesuai dengan kapasitas yang bersangkutan. Kalau misalnya diberikan tugas tambahan tapi tidak sesuai kapasitas Bapak Ibu bisa saja nanti bernegosiasi dengan pimpinannya, bisa enggak tidak diberikan tugas yang bukan merupakan kapasitas Bapak Ibu gitu ya. Dan tentunya berkaitan dengan tugas organisasi ya. Tentunya tugas tambahan itu harus terkait dengan tugas organisasinya. Nah, dalam rangka menyusun SKP, Bapak Ibu perlu diperhatikan target angka kreditnya. Nah, ini mungkin sebagian besar sudah tahu ya, karena target angka kredit ini sudah sering kami sosialisasikan ya, bahwa untuk menyusun SKP, di dalam SKP-nya ada butir kegiatan, maka butir kegiatan yang ada di dalamnya itu angka kreditnya harus mencerminkan target angka kredit minimalnya sesuai dengan Permenpan 13 tahun 2019. Nah, begitu juga bagi teman-teman yang jabatannya tidak bisa naik ya karena nggak ada formasi, atau jabatannya sudah mentok karena sudah mencapai pangkat puncak dan jabatan puncak gitu ya. Nah, itu harus mengumpulkan angka kredit maintenance ya, angka kredit maintenance. Nah, ketentuan barunya apabila terdapat pejabat fungsional pustakawan yang tidak bisa diangkat ke jenjang jabatan setingkat lebih tinggi karena nggak ada formasinya, maka pustakawan tersebut bisa diusulkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi. Jadi misalnya saya pustakawan muda gitu ya, karena saya sudah punya angka kredit 400 misalnya ya, sudah uji kompetensi, sudah lulus, tapi formasinya nggak ada, maka saya bisa dinaikkan pangkatnya ke 4A ya, dengan catatan harus mempertimbangkan kualifikasi pendidikan ya, selama belum mencapai pangkat puncaknya itu bisa dinaikkan ya, seperti itu. Nah, lalu terkait pengusulan dan penilaian dan penetapan angka kredit, karena nantinya kita sudah bermigrasi ke SKP Bapak Ibu ya, maka nanti penilaian angka kreditnya adalah mengacu kepada SKP Bapak Ibu.
ya, tidak lagi pakai dupaknya, ya. Walaupun nanti tetap ada angka kredit yang diajukan ya dalam bentuk dupak mungkin ya masih, tapi tetap SKP-nya yang menjadi acuan ya. Tatkala SKP-nya bernilai sekian persen ya, misalnya 100%, maka nantinya bisa direpresentasikan target angka kredit yang ada di target di SKP-nya itu bisa dinilai 100%. Nah, tim penilai nantinya bisa menetapkan paling tinggi ya 150% dari target angka kredit minimal setiap tahunnya ya. Ini ada tabelnya di Permenpan 13 tahun 2019 ya Bapak Ibu ya, bahwa untuk target angka kredit sekarang tidak bisa saving lagi ya, tidak bisa saving banyak-banyak maksud saya. Bapak Ibu bisa saving kalau misalnya masih dalam satu jabatan ya. Kalau sudah berpindah jabatan maka angka kreditnya nanti karena ini sudah integrasi maka angka kreditnya berubah menjadi 0 kembali gitu ya. Sehingga percuma apabila Bapak Ibu nanti savingnya banyak-banyak karena pada saat naik jabatan angka kreditnya 0 lagi. Maka di sini untuk tim penilai dalam rangka menilai maka bisa menetapkan angka kreditnya paling banyaknya 150% dari targetnya ya. Misalnya tadi pustakawan ahli muda targetnya 25 maka tim penilai bisa menetapkan maksimal 37,5. Kalau pustakawan ahli pertama targetnya 12,5 maka tim penilai bisa menetapkan 18,75. Begitu seterusnya. Nah, ini untuk angka kredit ini sudah dilewat saja ya. Nah, terkait tim penilai Bapak Ibu. Untuk tim penilai, pembentukan tim penilai saat ini syaratnya sudah menurun. Artinya syarat pembentukannya diturunkan ya. Kalau dulu 10 pustakawan baru bisa membentuk tim penilai, sekarang 5 pustakawan pun bisa membentuk tim penilai. Ini kenapa? Karena sekarang ini penilainya sudah bentuk SKP dan dinilai oleh atasannya gitu ya, maka si tim penilai ini diharapkan bisa dibentuk di tiap-tiap instansi sehingga dekat dengan tim penilai kinerjanya gitu ya. Nah, untuk membentuk mohon dapat diusulkan dulu ke Perpustakaan Nasional untuk dimintakan rekomendasi gitu ya, barulah nanti setelah ada rekomendasi yang bersangkutan boleh diangkat melalui SK Rektor atau SK Pejabat Pembina Kepegawaiannya gitu ya. Nah, ini juga ada ketentuan terkait tim penilai ya. Kalau masa jabatan masa jabatan tim penilai maksimal 3 tahun gitu ya. Ini juga normatif sudah sering disampaikan. Lalu tim penilai ya, karena sekarang jabatan fungsional pustakawan ini bisa diisi oleh PPPK ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, maka tim penilai tidak merupakan PPPK ya. Jadi tim penilai harus berasal dari PNS, tidak dari PPPK. Jadi kalau misalnya banyak yang terdapat dari PPPK di sana gitu ya, maka tim penilai tidak boleh dari PPPK, harus dari yang PNS. Nah, untuk kenaikan jabatan, kenaikan pangkat ya Bapak Ibu, ini ada syaratnya Bapak Ibu. Kalau dulu yang namanya kenaikan pangkat ya, itu ada angka kredit pengembangan profesi. Tapi itu sudah dihapuskan Bapak Ibu dengan adanya Permenpan 13 dan Peraturan BKN 11 ya. Sehingga untuk ketentuan angka kredit pengembangan profesi hanya dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan saja. Nah, untuk kelebihan angka kredit untuk kenaikan jabatan tidak bisa diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya. Setiap mengalami kenaikan jenjang jabatan, maka angka kredit akan kembali menjadi 0 kembali, gitu ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, dalam hal nantinya Bapak Ibu mau naik jabatan, maka harus tersedia kebutuhan jabatannya ya. Kalau tidak tersedia, maka Bapak Ibu bisa nanti melakukan maintenance di jabatan lamanya, gitu ya. Nah, ini untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu, ketentuannya masih sama ya, minimal 2 tahun, lalu memenuhi angka kredit yang diperuntukkan, lalu setiap unsur penilaian kinerja minimal bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, dan begitu juga tadi angka kredit yang melebihi yang dipersyaratkan maka tidak bisa akumulasikan untuk kenaikan
pangkat berikutnya apabila sudah berseberangan jabatan ya. Misalnya pustakawan muda 3D gitu ya, punya kelebihan angka kredit untuk ke 4A gitu ya, di 4A-nya ada 400 sekian gitu ya, 400 sekian. Nah, sekiannya itu pada saat mau naik ke 4B-nya ya, itu tidak bisa lagi diperhitungkan. Hanya jadi restart ke nol. Nah, Bapak Ibu bisa saving kalau masih dalam jabatan yang sama. Ya. Nah, untuk kebutuhan angka kredit Bapak Ibu, ini dia kalau dulu komposisinya adalah akumulatif ya, akumulatif setiap setiap jenjang jabatan ya, setiap jenjang jabatan, tapi sekarang ini akan restart pada saat Bapak Ibu naik jabatan. Sehingga angka kreditnya akan mungkin komposisinya lebih kecil ya, lebih kecil. Hanya saja kebutuhan untuk naik jabatan atau naik pangkat itu tidak berubah ya. Kalau Bapak Ibu lihat di tabel Permenpan 9 tahun 2019, kebutuhannya masih sama ya. Misalnya pustakawan pertama mau naik ke 3B-nya, naik pangkatnya tetap butuhnya 50 ya. Begitu juga kalau mau naik jabatan ke muda ya, angka kreditnya tetap 100 tidak berubah. Hanya saja penghitungannya yang tidak diakumulatifkan ya. Nah, ini adalah ketentuan pemberhentian ya Bapak Ibu, bahwa ada terdapat ketentuan-ketentuan di Permenpan 13 dan Perkabkn 11, teman-teman fungsional pustakawan. Tapi Zinur kan udah nggak naik lagi. Ya, teman-teman pustakawan bisa diberhentikan dari jabatan fungsional pustakawan apabila misalnya mengundurkan diri, diberhentikan sementara sebagai PNS ya, cuti di luar tanggungan negara, menjalankan tugas belajar lebih dari 6 bulan, atau ditugaskan dalam jabatan struktural ya, dan tidak memenuhi persyaratan jabatan. Tidak memenuhi persyaratan jabatan ini dimaksudkan adalah tidak memenuhi kualifikasi pendidikan ya, yang dipersyaratkan gitu ya, dan juga tidak memenuhi standar kompetensi jabatan fungsional yang bersangkutan. Nah, ini bisa diberhentikan dari jabatan fungsional pustakawan. Nah, untuk poin 1 dan poin 6, apabila dilakukan pemberhentian dari jabatan fungsional pustakawan, maka yang bersangkutan tidak bisa lagi kembali ke jabatan fungsional pustakawan. Nah, dikecualikan bagi yang poin 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini bisa kembali ke dalam jabatan fungsional pustakawan. Bisa diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional pustakawan ya. Nah, untuk pemberhentiannya, untuk jabatan ahli utama dilakukan oleh Presiden ya setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari BKN. Nah, untuk pustakawan ahli madya dilakukan oleh PPK ya, PPK, dan pustakawan ahli madya ke bawah nantinya bisa didelegasikan minimal ke eselon 2 yang membidangi kepegawaian. Nah, dalam hal pengangkatan kembali nantinya bisa dilakukan. Nah, apabila yang bersangkutan misalnya kalau diberhentikan sementara sudah diaktifkan kembali sebagai PNS ya, kalau yang cuti belajar gitu ya, tugas belajar, kalau sudah selesai belajarnya maka bisa diaktifkan kembali menjadi fungsional pustakawan. Nah, untuk yang jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrasi ya, misalnya ada teman-teman pustakawan yang beralih ke struktural ya, apabila ingin beralih ke jabatan fungsional pustakawan bisa memilih melalui metode perpindahan jabatan atau melalui pengangkatan kembali. Silahkan mana yang lebih menguntungkan ya, silahkan mana yang lebih menguntungkan. Apakah melalui perpindahan jabatan kah atau melalui pengangkatan kembali. Silahkan disesuaikan dengan kondisi yang dialami oleh Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk langkah peralihan Bapak Ibu, karena kita nantinya sudah bermigrasi ke sistem integrasi, maka nanti tim penilai ya, terutama ini ujungnya ada di tim penilai ya Bapak Ibu. Tim penilai harus melakukan konversi PAK konvensional ke integrasi ya. Nah, yang kedua, instansi pemerintah dalam hal ini unit-unit kerja, instansi pemerintah harus melakukan penyesuaian sistem kerja ya. Kalau dulu penilaian DUPAK itu dilakukan kalau mau naik jabatan, mau naik pangkat aja gitu ya. Tapi sekarang harus dilakukan per tahun ya, harus dilakukan per tahun. Begitu juga instansi pemerintah harus melakukan pola mutasi jabatan ya. Karena tadi ada beberapa regulasi-regulasi yang berubah ya, sehingga tatkala pengangkatan ke dalam jabatan fungsional, apakah itu perpindahan jabatan dan lain sebagainya, harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang baru. Nah, dalam hal tim penilai melakukan konversi angka kredit nantinya
Dokumen yang dibuat setelah melakukan penilaian adalah PAK model lama, form konversi, PAK integrasi, dan hasil penilaian pengembangan profesi dan penunjang. Ya, jadi karena nantinya kita menggunakan pola integrasi, di PAK integrasi tidak memuat pengembangan profesi dan penunjang, sehingga ada form tersendiri Bapak Ibu. Nah, sehingga ini PR-nya teman-teman tim penilai nih, ada 4 dokumen yang harus diterbitkan ya. 4 dokumen yang harus diterbitkan sehingga tatkala Bapak Ibu tim penilai melakukan konversi, maka 4 dokumen ini harus diterbitkan. Nah, dalam rangka nanti terdapat kesulitan, kami menyediakan forumnya sebenarnya setiap hari Rabu pukul 11 sampai dengan pukul 11 di forum Kopi Anget 911 ya. Nah, sebenarnya hari ini ya. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit terkait konversi ya. Mungkin sudah banyak yang tahu terkait untuk konversi ya. Tapi nanti kami akan mengeluarkan aturan sendiri terkait konversi ini Bapak Ibu ya. Karena sesuai dengan peraturan BKN untuk metode konversi ke integrasi nanti bisa saja nanti diatur oleh instansi pembina ya. Ini yang saya contohkan adalah model yang dikeluarkan oleh Perka BKN 11 tahun 2022 ya, di mana tatkala Bapak Ibu punya 262 angka kredit dan pangkatnya adalah 3C ya, maka angka kreditnya nanti akan dikurangi dengan angka kredit dasar. Nah, angka kredit dasarnya 3C adalah 200 Bapak Ibu. Mana 3C? Pustakawan ahli muda ya. Angka kredit dasarnya adalah 200 ya. Angka kredit dasarnya 200. Maka rentang angka kredit akumulasi baru pada saat ini diintegrasikan adalah rentangnya 0 sampai 100 ya. Maka nanti Bapak Ibu akan dikurangi ya angka kreditnya dari 262 menjadi 62 angka kredit. Nah, seperti itu. Nah, setelah ada form konversi ini, maka nantinya Bapak Ibu bisa menuangkannya ke dalam suatu penetapan angka kredit. 62 itu ditetapkan ke dalam suatu PAK model integrasi. Ya. Nah, ini ada di lampiran Perka BKN 11 tahun 2022. Dan yang terakhir adalah terkait hasil penilaian angka kredit dari pengembangan profesi dan kegiatan penunjangnya harus dilampirkan oleh tim penilainya. Sehingga tadi yang disyaratkan ada 4 dokumen yaitu PAK lama ya, PAK model lama, PAK konvensional, lalu form konversi dan PAK integrasi dan form pengembangan profesi dan kegiatan penunjang. Jadi semua ini harus dilakukan oleh tim penilai. Nah, mungkin itu Bapak Ibu, waktunya sudah kelewat banyak nih. Mohon maaf. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Lainnya nanti kalau ada yang belum jelas kita bisa diskusikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Ibu Moderator.